perpisahan. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Wah, sepertinya kurang semangat nih. Kalau aku tanya bagaimana kabar kalian, kalian jawabnya sehat, semangat, sukses. Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat, semangat, sukses. Untuk membangkitkan rasa semangat, mari kita melakukan tepuk PMI. PMI Palang Merah Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan ilmu. Bagaimana bisa tersampaikan kalau kita tidak saling kenal? Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Shena Kuela Najaloveli dari PMR Mula Unit Min 13 Blitar, perwakilan dari Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang DORAS. Apa sih DORAS itu? Kalau teman-teman ingin tahu, yuk simak videonya sampai akhir. Nah, jadi sebelum masuk ke donor darah, ada baiknya kita mempelajari dulu tentang darah. Darah adalah cairan yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Sedangkan donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah dengan tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Teman-teman, apakah kalian tahu ketika kita melakukan transfusi darah yang dipindahkan berupa darah apa? Ketika transfusi darah yang dipindahkan berupa darah lengkap. Darah lengkap mengandung komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jenis-jenis donor darah. Jenis-jenis donor darah ada dua, yaitu yang pertama DDS. DDS adalah donor darah sukarela. Donor darah sukarela yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darahnya tersebut diberikan. Yang kedua, DDP. DDP adalah donor darah pengganti. Donor darah pengganti yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia tahu kepada siapa darahnya tersebut diberikan. Jenis darah. Jenis darah ada apa saja ya? Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga AB, dan yang terakhir O. Manfaat darah. Manfaat darah ada apa saja ya? Apakah darah itu penting bagi tubuh kita? Manfaat darah yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Syarat donor darah. Yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang keempat, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg, sedangkan tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV, AIDS, sifilis, jantung, hati, paru, kanker, kejang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Nah teman-teman, apakah kalian ingin tahu manfaat donor darah itu apa? Apakah bermanfaat ya bagi tubuh kita? Manfaat yang pertama adalah mendapat kepuasan batin dikarenakan darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kesehatan tubuh kita akan diperiksa secara teratur.
Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat dikarenakan tubuh akan memproduksi darah baru selepas kita mendonorkan darah. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi, teman, atau berperan di dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan serta kepedulian sosial. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui manfaatnya, apakah kalian berminat untuk mendonorkan darah ketika sudah mencukupi syarat? Jika kalian berminat, tata caranya adalah yang pertama, datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI. Yang kedua, mengisi formulir yang berisikan identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, kesehatan kalian akan diperiksa. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah kalian kurang lebih 10 menit dan aman. Yang kelima, kalian akan mendapatkan kartu tanda donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Jadi kita walaupun belum bisa menjadi pendonor darah karena tidak memenuhi persyaratan yang kami tentukan, namun dengan belajar materi tentang donor darah sukarela ini, kita dapat mengajak orang di sekitar kita untuk menjadi pendonor darah sukarela. Ataupun kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita agar kelak ketika dewasa nanti kita dapat menjadi pendonor darah sukarela. Sebelum saya akhiri, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Ayo kawan donor darah, pastikan semua cukup usia, sehat jasmani, sehat rohani, segeralah datang ke PMI. Ayo donor darah, setetes darah selamatkan jiwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.